selamat pagi. Perkenalkan aku Tiara dengan NIM 30. Di sini aku sedang berada di Pasar Demangan. Pagi ini aku bakal mereview dan juga menganalisis beberapa bahan pangan yang ada di pasar ini. Untuk itu ikuti keseruan aku ya. Faktor intrinsik adalah karakteristik bawaan dari bahan pangan itu sendiri yang dapat mempengaruhi laju dan juga jenis kerusakan. Sedangkan untuk faktor ekstrinsik merupakan kondisi lingkungan sekitar bahan pangan yang dapat mempengaruhi laju dan juga jenis kerusakan. Oke teman-teman, jadi bahan pangan yang pertama kali akan saya analisis adalah ubi. Nah, di bawah ini sudah ada ubi. Faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi kerusakan ubi adalah tingkat kelembaban ubi, kemudian kandungan pati yang tinggi, dan juga kerusakan fisik yang dapat mempercepat proses pembusukan. Teman-teman, jadi untuk bahan pangan yang akan saya analisis kedua ini adalah ikan asin. Nah, sekarang saya ada di kedai Bu Usman. Jadi mungkin ikan asin ini yang teri ya Bu ya? Oh iya, teri tawar yang akan saya analisis bahan. Untuk faktor intrinsik dari ikan asin, yang pertama adalah apabila tumbuh dari bakteri yang halofil atau suka garam yang mempengaruhi kerusakan akibat autolisis. Oke, jadi di sini ada 3 bahan yang akan dianalisis lagi yang saya beli di Pasar Demangan tadi. Jadi yang pertama ada tepung terigu, kemudian ada yogurt, dan yang terakhir ada madu saset. Faktor kerusakan intrinsik terigu yang pertama adalah terigu yang lembab, mudah ditumbuhi jamur, kemudian aspergillus yang dapat menghasilkan aflatoksin dan juga kandungan protein yang lemak, dan juga dapat mengalami oksidasi dan menyebabkan ketengikan pada tepung terigu. Yogurt memiliki pH yang asam sehingga adanya kontaminasi bakteri patogen yang memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian yogurt mengandung cukup air untuk pertumbuhan mikroorganisme tertentu yang tidak diharapkan dari proses fermentasi. Penambahan air pada madu dapat menyebabkan adanya kontaminasi dari bakteri. Kemudian, kandungan gula yang tinggi menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebagian besar mikroorganisme. Kemudian yang terakhir, pH madu yang rendah atau asam sehingga menghambat pertumbuhan bakteri sehingga akan memperlambat pada proses fermentasi. Faktor intrinsik dari beberapa bahan yang disebutkan tadi, yang pertama adalah suhu yang tinggi mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan juga reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan. Kemudian adanya kelembaban yang tinggi juga mendukung pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Selanjutnya oksigen dapat mempercepat oksidasi lemak dan juga vitamin. Kemudian cahaya dapat menyebabkan perubahan warna dan juga penurunan nilai gizi, dan semakin lama waktu penyimpanan maka akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah.